Nah, permasalahan selanjutnya yaitu berkenaan dengan beberapa metode-metode atau beberapa cara yang dilakukan oleh kaum wanita untuk menghiasi dirinya. Naam, diberi judul dengan asalibu mutanawwi'atun litajmil. Asalibu mutanawwi'atun litajmil. Yani uslub-uslub, cara-cara yang ditempuh oleh kaum wanita, berbagai macam cara yang ditempuh dalam rangka untuk tajmil, untuk menghiasi wajah, untuk mempercantik diri. Nah, yang pertama ditanyakan kepada Syekh rahimahullah, ma hukmul wasmi wa idza wushimatil bintu wa hiya saghiratun fahal 'alaiha ismun? Ditanyakan kepada Syekh, ma hukmul wasm? Apa hukum al-wasm? Naam, hukum al-wasm yang akan kita terangkan nanti, makna daripada al-wasm, ya, yang yaitu bentuknya semacam tato. Nah, wa idza ushimatil bint, jika anak perempuan yang masih kecil, ya, dilakukan oleh ibunya atau orang tuanya, ya, mentatonya, melakukan wasm padanya, ya, dengan tujuan untuk mempercantik putrinya ini. Ya, karena tidak ada tahi lalatnya misalnya di wajahnya, kemudian ditato di bibir atasnya, diberi tahi lalat di situ, ataukah di pipinya, atau yang diinginkannya. Wa hiya shaghirah, di mana putrinya ini masih kecil, ya, belum balighah, belum mencapai usia bulugh, belum mukallafah, ya, belum mencapai usia taklif. Nah, hal 'alaiha ismun? Apakah putri kecil ini tadi, ya, berdosa dengan itu? Nah, ini pertanyaannya. Baik. Ya. Dijawab oleh Syekh rahimahullah, al-wasmu muharramun. Al-wasmu muharramun. Al-wasmu hukumnya haram. Bal innahu min kaba'irid dzunub. Bahkan ini termasuk dari kaba'irud dzunub, termasuk kategori dosa besar. Ya. Bukan dosa biasa, dosa besar. Perbuatan al-wasm. Apa sebabnya ini haram, bahkan termasuk kabirah minal kaba'ir, termasuk dari dosa besar? Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana al-washimata wal mustawshimah. Karena an-nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-washimah, yang melakukan wasm tersebut, yang mewasm orang lain, mentato orang lain. Nah, seorang wanita yang, ya, mentato wanita lain. Wal mustawshimah,
Dan juga wanita lain yang meminta untuk ditato, untuk diwasem. Nah, hadis ini kesempurnaannya telah kita lewati. Nah, pada pembahasan waslus sya'r, menyambung rambut. Nah, hadis muttafaqun alaih. Termasuk dari sekian jenis wanita yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, al-wasilah wal mustawsilah. Ya, dan juga ini al-wasimah wal mustawsimah. Sisi pendalilannya, kenapa ini termasuk kabirah minal kabair? Karena Rasulullah SAW, demikian pula Allah Subhanahu wa taala melaknat pelaku al-wasm dan yang meminta untuk diwasem. Ya, dan ini adalah perkara yang khatir, perkara yang berbahaya sekali, laknat. Sudah kita lewati dari penjelasan Syekh rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan la'n yaitu ya at-tard an rahmatillah, al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khasarah tentunya. Khasarah. Ijma khasarah. Kerugian luar biasa. Ya, apabila seseorang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laknatnya. Nah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya ketika dilaknat. Nah, meskipun bukan berarti laknat ini secara mutlak sehingga dia sama sekali secara mutlak terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan makna bahwa dia kafir, lah. Tidak mesti demikian, selama pelakunya itu tetap meyakini bahwa ini haram, ini dosa besar, dan dia ketika melakukannya tetap merasa bahwa dia telah bersalah, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap muslim. Ya, tapi dia telah melakukan dosa besar yang mana tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengharapkan ya tertimpanya musibah kepada dia. Kemudian dia berharap bahwa musibah yang menimpanya, baik itu musibah berupa sakit ataukah kecelakaan ataukah musibah-musibah yang lainnya, kemudian dia berharap bahwa itu jadi kafarah yang bisa menghapuskan dosa ini. Dosa besar tidak bisa seperti itu. Dia membutuhkan taubat secara khusus. Nah, meskipun tetap tahta masyiatillah, tetap ya apabila seseorang meninggal dalam keadaan dia tidak bertaubat dari ini, dia tetap tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah yang menghendaki dia diampuni, dan jika Allah tidak menghendaki demikian, tidak diampuni, sehingga boleh jadi kemudian dia diazab dulu dalam neraka sebelum masuk ke dalam jannatullah. Nah, jadi laknatnya bukan laknat yang bentuknya mutlak. Berbeda dengan laknat Allah kepada iblis. Berbeda dengan laknat Allah kepada iblis, yang mana dia dilaknat secara mutlak sehingga terjauhkan dari rahmat Allah SWT sama sekali, maka dia memang sudah kafir. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama. Nah, berarti ini amrun khatir, perkara yang sangat riskan, ya, bukan perkara sepele. Baik. Jadi sudah dipahami tadi bahwa al-wasimah adalah yang melakukannya. Nah, wanita yang melakukannya kepada wanita lain. Kemudian al-mustawsimah, wanita yang meminta untuk diwasem. Nah, keduanya terkena laknat karena keduanya telah ta'awun alal ismi wal udwan. Nah, telah ta'awun, bekerja sama untuk melakukan perkara haram ini. Nah, adapun definisi ta'rif daripada al-wasm,
Ya, secara jelas dan secara gamblang Syekh rahimahullah akan menerangkan nanti pada pertanyaan berikutnya yang menjadikan kita menjadi faham dengan jelas ya tentang wasm ini, sehingga tidak ya terjadi iskal, ya tidak tercampur baur antara wasm dengan yang lainnya yang boleh jadi disangka bahwa itu wasm padahal tidak masuk dalam kategori wasm. Nah, baik. Di samping apa yang akan kita dengar nanti dari Syekh, nah di sana diterangkan oleh para ulama sebelumnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Nawawi, Al-Hafidz dalam Fathul Bari, Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bahkan sebelum mereka Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, mereka menerangkan bahwa yang dimaksud dengan al-wasm yaitu kesimpulannya seperti akan kita dengar dari Syekh. Nah, pada halaman 35 nanti, yaitu gharzu syai'in min al-alwan tahta al-jild. Nah, ya ini definisi yang sangat singkat dari Syekh yang menyimpulkan seluruh definisi-definisi yang ada sebelumnya. Kita akan bisa kalian lihat pada halaman 35. Nah, pada baris ke-7. Nah, al-wasmu gharzu syai'in min al-alwan tahta al-jild. Wasm itu mentato adalah gharzu syai'in, menanam sesuatu, memasukkan ya sesuatu min al-alwan dari ya zat-zat yang memberi warna, zat-zat yang berwarna, tahtal jild, di balik jild, di balik lapisan kulit. Nah, bagaimana caranya? Hal itu dimasukkan, sesuatu yang berwarna ini dimasukkan ya ditanam di bawah kulit sehingga nampak berwarna. Nah, seperti diterangkan oleh para ulama yang kita sebutkan, yang kita isyaratkan tadi. Nah, seperti kata Al-Hafidz misalnya dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa ahlul lughah, ahlul lughah menerangkan, ahli bahasa Arab menerangkan bahwa yang dimaksud dengan al-wasm ayyughraza fil udwi, ayyughraza fil udwi ibratun aw nahwuha hatta yasil ad-damu thumma yuhsha binuratin aw ghairiha fayakhbar. Ayyughraza fil udwi, yaitu dengan cara menancapkan ya pada anggota tubuh yang diinginkan untuk ditato. Ibratun, ya sebuah jarum, au nahwa atau yang semacamnya, ditancapkan ya ke dalam anggota tubuh yang diinginkan untuk ditato. Hatta yasilad dam, sampai melukainya, sampai mengalirkan darah, bagian yang ditusuk ini tadi, yang tertusuk jarum sampai keluar darah, mengalir darah. Tsumma yuhsha binuratin, setelah keluar darah kemudian disusul dengan memasukkan ke daerah itu nurah, semacam kapur ya au ghairiha, atau yang lainnya dari zat-zat yang bisa digunakan untuk mentato. Fayakhbar, sehingga kemudian daerah itu menjadi berwarna hijau. Yakhbar, bekas ya
daerah itu kemudian berbekas berwarna hijau. Nah, jadi dari ta'rif yang kita dengar tadi menunjukkan bahwa wasm ini dilakukan pada anggota tubuh mana saja yang diinginkan, dan semuanya itu haram, bukan hanya khusus pada bagian wajah. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Daud ditambih, diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah beliau menukil kalam Abi Daud dalam sunannya tentang pengertian al-wasm, ya, ketika Abu Daud menyatakan dalam sunannya al-washimatu allati taj'alul khayalan fi wajhiha bikuhlin aw midadin. Nah, jadi kata Abu Daud al-washimah allati taj'alul khayalan fi wajhiha bikuhlin aw midadin wal mustawshimatu al-ma'mulu biha. Wal mustawshimatu al-ma'mulu biha. Al-washimah, kata Abu Daud rahimahullah, yaitu wanita yang melakukan tato. Nah, melakukan tato fi wajhiha, pada wajah yang melakukannya, yang melakukan amalan ini, melakukannya pada wajah bikuhlin, dengan menggunakan kuhl, dengan menggunakan celat, al-midad, atau dia menggunakan tinta. Nah, bagaimana kaifiahnya sudah kita dengar tadi. Terlebih dahulu ditusuk dengan jarum sampai luka, kemudian mengalirkan darah, kemudian ditempeli, ya ini nurah, kafur, atau yang semacamnya disebutkan Abu Daud, kuhl, celat, atau midad, atau tinta, ya, ditaruh di situ, letakkan di situ, sehingga yakhbar, berwarna hijau, muncul warna. Wal mustawshimah al-ma'mul biha, sedangkan al-mustawshimah yaitu yang wanita yang ditato ini tadi. Nah, yang kita ingin bahas dari perkataan Abu Daud rahimahullah, bahwa beliau ketika menyebutkan definisi wasm, beliau mengatakan fi wajhiha. Nah, allati taj'alu khayalan fi wajhiha, melakukan tato pada wajah. Jangan sampai difahami bahwa berarti yang dimaksud dengan wasm, tato yang diharamkan, yang dilaknat pelakunya hanyalah tato wasm yang dilakukan pada daerah wajah. Nah, diingatkan, ditambih oleh Al-Hafidz setelah menukilkan perkataan Abu Daud ini, bahwa ya, penyebutan wajah pada definisi yang diberikan oleh Abu Daud ini adalah zikrul al-ghalib. Nah, ini masuk dalam bab zikrul ghalib, menyebutkan sesuatu yang ghalib. Ya, menyebutkan sesuatu yang ghalib, karena yang ghalib artinya yang sering dilakukan oleh para wanita ataukah juga para lelaki, yaitu mentato daerah wajah. Nah, untuk supaya ada tai lalatnya di situ. Nah, ya, pada daerah wajah. Dan dulu itu yang paling masyhur di kalangan anak muda itu, ingin membuat tai lalat seperti tai lalatnya Rano Karno. Nah, saya punya teman-teman dulu semuanya berlomba-lomba bikin tai lalat Rano Karno di daerah dagu sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah ini memang yang golib ini. Ya, maka Abu Daud menyebutkan ini bukan pengkhususan pada wajah, tapi menyebutkan sesuatu yang sering dilakukan orang. Nah, bukan berarti bahwa yang lainnya tidak masuk. Buktinya tadi sudah dinukilkan dari ahlul lughah, menyatakan bahwa fil udhu, yakni seluruh anggota tubuh mana saja yang diinginkan. Baik. Kemudian bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz, wa aktsaru ma yakun fi syafah, dan yang paling banyak dilakukan itu adalah pada bibir.
Nah, ini yang paling sering pada daerah bibir, asyafah. Nah, dan yang menunjukkan bahwa al-wasm yang diharamkan ini, tato ini yang diharamkan, yang dilaknat pelakunya, yang mencakup daerah mana saja dari seluruh tubuh, bukan hanya terkhusus pada wajah. Di sana ada asar dari Nafi' rahimahullah, dari kalangan tabi'in. Setelah beliau meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar, kemudian beliau menyatakan, kemudian Nafi' rahimahullah menyatakan, al-wasmu fil lisah, al-wasmu fil lisati. Nah, wasm tato itu ditemukan pada al-lisah, pada gusi. Subhanallah. Nah, pada gusi kata Nafi'. Nah, apakah maksudnya bahwa Nafi' rahimahullah mengkhususkan bahwa tato itu hanya pada daerah gusi saja? Bukan itu maksudnya. Sebenarnya diterangkan oleh Hafidz, maksud daripada Nafi' rahimahullah bahwa yang namanya tato ini bisa terjadi dilakukan pada daerah mana saja dari tubuh, bahkan pada gusi. Nah, pada gusi seseorang bisa saja untuk ingin menghiasi gusinya, ditato gusinya. La ilaha illallah. Nah, baik, ini kesimpulannya, khulasahnya, bahwa yang namanya wasm, tato yang diharamkan, yang dilaknat pelakunya, mencakup tato apa saja, wasm apa saja yang dilakukan pada daerah mana saja dari tubuh ini, wajah ataukah yang lainnya. Naam. Dan apa yang kita nukilkan tadi, kita nukilkan dari penjelasan para ulama, bisa dirajih Fathul Bari jilid 10 halaman 372, jilid 10 halaman 372, kemudian jilid 10 halaman 377, ya. Nah, jilid 10 halaman 377. Nah, dan juga syarah Muslim pada jilid 14. Nah, yakni pada juz 14. Ketika mensyarah hadis tentang ini. Nah, kemudian kata Syekh melanjutkan jawabannya. Wa idza wushimatil bintu wa hiya saghiratun wa la tastati'u man'a nafsiha 'anil washmi fala haraja 'alayha wa innamal ismu 'ala man fa'ala dhalika biha li'anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha wa hadhihi al-bintu la tastati'u at-tasarrufa. Nah, wa idza wushimatil bintu, jika seorang bint, seorang putri kecil, cilik, nah, wahya saghirah, masih cilik, masih kanak-kanak, belum mukallafah, belum baligh, dia diwasm, ditato oleh orang tuanya. Wala tastati'u man nafsiha, sementara dia bint ini tidak sanggup, tidak mampu untuk menghalangi apa yang akan dilakukan pada dirinya. Nah, tidak mampu menghindar, dan menghalangi apa yang akan dilakukan, yaitu wasm tadi. Fala haraja 'alaiha, maka tidak ada dosa baginya. Nah, tidak ada dosa baginya. Wa innamal ismu 'ala man fa'ala dzalika biha. Nah, hanyalah sesungguhnya dosa perbuatan tersebut atas orang yang melakukannya, orang tuanya, kalau orang tuanya melakukannya. Li'anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu diri kecuali apa yang sanggup dilakukannya. Nah,
Wa hadhil bintu la tastati'u at-tasarruf. Sedangkan bint ini tadi la tastati'u at-tasarruf, dia belum mampu untuk bertindak. Belum mampu untuk bertindak, untuk mencegah, menghalangi apa yang akan dilakukan atas dirinya. Karena masih kecil. Maka dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah yang melakukannya orang tuanya ataukah yang lainnya melakukan perkara itu pada dirinya. Nah, ya, dan juga semakna dengan ini yang dikatakan oleh Syekh, apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim pada juz 14 halaman 88. Nah, ya, semakna dengan apa yang dikatakan oleh Syekh di sini rahimahullah, bahwa bint ini tidak berdosa. Bint ini tidak berdosa. Nah, apalagi dia memang pada dasarnya belum mukallafah, belum mencapai usia taklif. Nah, kemudian kata Syekh melanjutkan jawabannya, walakin tuziluhu in tamakkanat min izalatihi bila dhararin 'alaiha. Akan tetapi tuziluhu, bint ini tadi baik ketika misalnya masih kecil, kemudian dia menyadari hal itu, sudah mengerti, ya, ketika sudah mumayyiza dan dia mengerti hal itu, ataukah ketika nanti dia sudah berusia buluh dan dia mengerti hal itu, ya, dan dia sudah mampu untuk tasarruf sendiri, untuk bertindak sendiri, memilih jalannya sendiri. Intamat kanat, jika memungkinkan baginya, jika mampu dia melakukannya, tuziluhu, maka dia menghilangkan tapo ini tadi. Nah, ya, jika memang memungkinkan untuk menghilangkannya, intamakkanat min izalatihi, jika mungkin mampu untuk menghilangkannya, bila dhararin 'alaiha, tanpa mendatangkan mudarat atasnya. Karena kalau misalnya, ya, wasam yang dilakukan ini oleh orang tuanya, seperti kita contohkan tadi, ya, ingin dipercantik oleh ibunya misalnya, terus diberi teh lalat di bibirnya. Nah, kemudian dia ingin hilangkan ini. Nah, ini harus hati-hati. Ya, kalau memang mampu dia hilangkan tanpa mendatangkan mudarat padanya, maka dia hilangkan. Kalau mendatangkan mudarat, kata Syekh, berarti tidak mengapa dibiarkan. Nah, semakna dengan ini apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan ashabuhu, para sahabatnya dari kalangan fuqaha Asy-Syafi'iyah dalam Syarah Muslim. Nah, sebagaimana yang kita nukilkan tadi, juz dan halaman yang sama, di mana Imam Nawawi dan para fuqaha Syafi'iyah mereka menyatakan in amkana izalatahu bil ilaj, in amkana izalatuhu bil ilaj, kalau seandainya memungkinkan untuk dihilangkan tato ini tadi, wasyam ini tadi, bil ilaj, dengan pengobatan, ya, dengan bentuk pengobatan, wajabat izalatuhu, maka wajib untuk dihilangkan. Wa illam yumkin illa bil jurh, ya, wa illam yumkin illa bil jurh, dan jika tidak memungkinkan untuk dihilangkan kecuali dengan melukainya, semacam amaliyah sederhana, yakni amaliyah basitah, ya, yakni operasi ringan, operasi kecil, maka ini ada persyaratan yang disebutkan. Jadi pertama kali dikatakan apa? Diusahakan kalau memang memungkinkan dengan ilaj, dengan obat, kalau bisa, maka wajib untuk dihilangkan. Nah, ya, tentunya juga tetap dengan qaid yang disebutkan di atas, ditentukan dari Syekh Nufaimin, yaitu tanpa ada darar, yakni. Nah, kalau ternyata diberi ilaj, bahkan, ya, akhirnya malah merusak bibirnya, merusak wajahnya, maka
Tidak wajib. Karena ini malah memudaratkan. Baik. Kalau ternyata dengan ilaj memang tidak mungkin dan ternyata bisa, ya tidak ada jalan lain kecuali dengan jurh, dengan melukainya, dengan operasi. Nah, ya dan ini seperti pada preman-preman, anak-anak muda yang mentato tubuh-tubuh mereka atau tangan-tangan mereka atau kaki-kaki mereka, seperti digambarkan oleh Al-Hafidh dan Al-Imam An-Nawawi, ya bahwa bentuk mereka mentato, bentuk-bentuk tato ini boleh jadi dengan nukus, dengan diukir. Nah, terkadang ada yang mengukir di situ sebuah pohon atau bunga mawar atau bunga melati, atau ada yang mengukir, menggambar gambar naga. Nah, ya sebagai lambang kejantanan atau yang semacamnya. Macam-macam, ada dengan nukus. Ya, atau dengan membuat lingkaran-lingkaran atau yang semacamnya. Bentuk-bentuk tato ini memang macam-macam. Nah, kalau memang itu tidak bisa kecuali harus dengan melukainya, ya, dengan semacam operasi, ya, mencungkilnya. Fa in khafa minhu talaf, jika dia khawatir, takut bahwa dia akan mati gara-gara dia diakibatkan dia hendak menghilangkan tato ini tadi, nah, maka jangan dilakukan. Au fawata udwin, atau dia khawatir ya tidak sampai mati, akan tetapi anggota tubuhnya ini akan hilang, terpaksa harus dibuang misalnya, yang ditato ini tadi, ya, maka jangan dilakukan. Tidak wajib untuk dilakukan. Au manfa'udin, ataukah dia takut khawatir bahwa anggota tubuhnya ini tadi kalau dilukai, ya dioperasi untuk menghilangkan tato itu, kemudian anggota tubuh ini tidak bisa berfungsi lagi. Nah, apa namanya? Istilahnya ya jadi lumpuh anggota tubuh itu, ataukah terganggu manfaatnya, tidak normal lagi, ya, tidak normal lagi fungsinya sebagaimana diharapkan, maka tidak wajib untuk dihilangkan. Au syainan fahishan fi udwin zahirun, atau dia khawatir takut bahwa akibat operasi ini tadi, akibat dicungkil ini, kemudian menimbulkan bekas, ya, bekas yang ini semacam cacat pada anggota tubuh itu tadi, ya, dan cacat yang nampak, terlihat, ya, dan itu menjadikan bagian tubuh itu rusak, kelihatan cacat. Nah, karena dicungkil, ya, dilukai untuk menghilangkan tatonya. Maka jika salah satu dari kemungkinan ini yang ditakutkan akan terjadi padanya jika dia melukai, mencungkil, mengoperasi untuk menghilangkan tato ini, maka lam tajib izalatuhu, tidak wajib untuk dihilangkan. Tidak wajib untuk dihilangkan. Nah, ya, maka berarti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang dulu dia melakukannya atas pilihan sendiri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menghilangkan jika memang bisa dia lakukan tanpa doror. Kalau ternyata beberapa kemungkinan doror yang dikhawatirkan ini ditakutkan terjadi, maka tidak wajib dihilangkan. Baik, dan seterusnya bisa dilihat kelengkapan kalam ini, nasnya di sana dalam Sahih Muslim. Intinya maknanya, kelanjutannya seperti yang kita katakan tadi. Kalau memang dia takut kemungkinan disebutkan tadi, maka tidak wajib dihilangkan. Dan jika terlihat tato itu, maka dia tidak berdosa. Nah, kemudian jika dia tidak takut, tidak mengkhawatirkan doror sedikit pun, maka wajib. Kalau dia tidak khawatir bahwa dia akan terkena doror, wajib dia menghilangkannya. Nah, dan ini tidak ada perbedaan baik pada wanita maupun laki-laki. Baik. Nah, ini akhir daripada apa yang kita bisa terangkan
berkenaan dengan pembahasan ini. Baik, kemudian ditanyakan selanjutnya kepada Syekh rahimahullah, ma hukmu humratis sifahi? Ma hukmu humratis sifahi wal mikyaj? Nah, wal mikyaj lil mar'ah. Bagaimana hukum humratis sifah? As-sifah ini jamak dari syafah, jamak dari bibir. Humrah, pemerah bibir, lipstik. Nah, kincu. Bagaimana hukum menghiasi bibir dengan dipoles dengan lipstik? Ini ditanyakan kepada saya. Demikian pula al-mikyaj. Bagaimana hukum menggunakan make up? Ya, pada wajah lil mar'ah. Nah, yakni pada wanita. Bagaimana hukum wanita melakukan hal ini? Jawaban Syekh rahimahullah, tahmirus sifahi la ba'sa bihi. Tahmirus sifahi la ba'sa bihi. Nah, memerahi bibir, ya, la ba'sa bihi, tidak mengapa dilakukan. Nah, tidak ada salahnya. Li'anna al-asla al-hillu. Karena hukum asal perkara ini adalah halal. Hatta yatabayyana at-tahrimu, sampai menjadi jelas ya adanya di sana pengharaman. Selama tidak ada kejelasan ya dalil yang menunjukkan haramnya perkara itu, maka kita memberlakukannya dengan hukum asal. Bahwa hukum asalnya adalah boleh. Wa hadha at-tahmiru laysa bi syai'in thabitin hatta naqula innahu min jinsil wasmi. Nah, wa hadha at-tahmir, ya, dan tahmir ini tadi, memerahi bibir, laisa bi syai'in thabit, bukan sesuatu yang tersimpan di bibir ya dan tertinggal di situ selamanya. Nah, hatta naqul, sehingga kita mengatakan innahu min jinsil wasm, bahwa ini termasuk kategori al-wasm yang kita bicarakan tadi, termasuk dalam kategori muntaqa. La, tidak masuk. Kenapa? Karena ini hanya dioleskan kemudian nanti akan hilang. Sementara al-wasm ya ini adalah sesuatu yang mewarnai. Ya, dan itu tersimpan selamanya. Ya, memang ditanam di situ, ya tidak bisa hilang. Wal wasmu, kata Syekh, sementara al-wasm yang dilarang adalah gharzu syai'in min al-alwani tahta al-jild wa huwa muharramun bal min kaba'ir adh-dhunub. Wal wasm adalah gharzu syai', menanam sesuatu min al-alwan, dari zat-zat pewarna, tahta al-jild, di balik kulit tubuh, ya, anggota tubuh yang diinginkan. Wa huwa muharramun bal min kaba'ir adh-dhunub, dan ini haram, bahkan termasuk dosa besar sebagaimana telah kita lewati tadi. Nah, ya, berarti kalau demikian ya wallahu alam, kalau misalnya seorang wanita menghiasi wajahnya dengan menggunakan selat misalnya, kemudian dia membuat tai lalat ya untuk menghiasi, kalau ditinjau dari sisi bahwa ini tidak sesuatu, bukan sesuatu yang sabit, bukan sesuatu yang ditanam, nah maka hilang, maka sama dengan tahmir. Baik, hanya tinggal ditinjau apakah ini tidak termasuk dalam bentuk yang memalsu wajah. Nah, karena diberi di situ tai lalat, padahal pada asalnya tidak ada. Nah, sementara tahmir ini memerai bibir, ya memang bibir ini ada, dan yang wajar, yang lazim, bahwa keindahan bibir ini adalah apabila berwarna merah. Nah, yang mana merahnya bibir ini adalah sesuatu yang matlub, sesuatu yang diinginkan ya oleh seorang wanita yang mempercantik wajahnya. Sehingga seperti kata Syekh tadi, al-aslu al-hil,
memerahinya sehingga memperindah bibirnya sebagaimana diinginkan untuk suaminya, maka sesuai dengan hukum asal itu boleh karena tidak termasuk wasm. Nah, sementara tai lalat yang kita katakan tadi ini membuat sesuatu yang pada asalnya tidak ada pada wajahnya, kemudian dia buat di situ. Apakah ini tidak termasuk dalam bentuk memalsunya? Ya, wallahu alam, ini butuh untuk kita tasabbut jauh. Wallahu alam bishawab. Nah, walakin at-tahmir in tabayyana annahu mudirrun lisyafah. Nah, yanshifuha wa yuzilu anha rutubah wad-duhniyah fa innahu fi mithli hadhihi al-hal yunha anhu. Akan tetapi at-tahmir, memerahi bibir, in tabayyana annahu mudirrun lisyafah. Nah, kalau ada kejelasan bahwa ternyata ya pemerah bibir ini memudaratkan bibir, yanshifuha, mengeringkan bibir. Nah, menjadi kering, menjadi layu. Wa yuzilu anha rutubata, dan menghilangkan kelembaban bibir. Kelembaban daripada bibir itu jadi hilang. Ya, karena zat-zat kimia yang terkandung dalamnya. Wad-duhniyah, dan menghilangkan minyak. Ya, minyak daripada bibir tersebut yang ada, yang secara alami Allah Subhanahu wa taala ciptakan di situ. Maka jika demikian, sehingga menjadi bibir ini menjadi kering, ya, sehingga nanti lama-kelamaan akan pecah-pecah dan seterusnya dari mudarat yang bisa tergambar. Ya, fa innahu fi mithli hadhil hal yunha anhu, maka pada kondisi yang demikian ini dilarang. Kenapa dilarang? Rasulullah SAW mengatakan la darara wala dirar. Nah, la darara wala dirar. Nah, Rasulullah SAW melarang kita untuk mendatangkan suatu mudarat, ya, baik pada diri kita maupun pada orang lain. Dan ini memudaratkan. Baik. Ya, wa qad ukhbirtu annahu rubbama tanfatiru ash-shifahu minhu. Dan saya telah mendapat kabar berita kata Syekh bahwa ya terkadang bibir-bibir menjadi pecah-pecah dikarenakan pemerah bibir ini, lipstik ini tadi. Ya, karena zat-zat kimia yang ada di dalamnya yang merusak. Fa idza sabata hadza fa innal insan manhiyun an fi'li ma yadurruh. Maka jika ini sabit, memang jelas demikian, ada kejelasan bahwa memang lipstik tersebut memudaratkan, fa innal insana manhiyun an fi'li ma yadurru, maka seorang terlarang untuk melakukan sesuatu yang memudaratkan dirinya. Nah, hadis tadi kita telah bacakan la darara wa la dirar. Maka berarti butuh tasabbut. Apalagi yang kita ketahui biasanya ya yang seperti itu karena zat-zat kandungan zat-zat kimianya memang biasanya ya memudaratkan. Jadi harus hati-hati, butuh tasabbut. Nah, atau mencari lipstik yang sedapat mungkin terbebas dari zat-zat yang dikhawatirkan merusak. Baik. Ya. Kalau memang seseorang tahu persis bahwa ini merusak, jenis lipstiknya akan dia gunakan akan merusak bibirnya, maka itu tidak boleh. Terlarang dia melakukannya. Nah, adapun kalau tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian tentang itu, maka selama tidak ada kepastian dan juga dia tidak memiliki dugaan yang besar, tidak ada ghalabatul dzan, tidak ada praduga besar, praduga yang kuat bahwa ini memudaratkan, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia tahu persis dengan jelas, yakin ataukah alal aqal minimal dia memiliki ghalabatul dzan, dia memiliki persangkaan yang besar bahwa ini akan memudaratkan dia, maka tidak boleh dia melakukannya. Wa amma al-mikyaj, adapun make up, fa innana nanha anhu wa in kana yuzayyinu al-wajha sa'atan min zaman.
maka kita dengan tegas melarang menggunakan make up. Ya. Wa in kana yuzayyinul wajha sa'atan min zaman, meskipun memang menjadikan wajah cantik indah sesaat dari perjalanan waktu yang ada. Nah, wajah dipolesi. Ya, dipolesi sedemikian rupa sehingga kelihatan cerah, kelihatan putih, menarik, cantik, Masya Allah sudah. Nah, tapi setelah itu, ya, penyesalan yang tidak berguna nanti. Padahal itu hanya mengindahkan wajahnya hanya sebentar. Nah, hanya sebentar. Walakin yadhurruhu dararan 'aziman. Kata Syekh, hanya sebentar wajahnya itu jadi indah, akan tetapi kemudian memudaratkan wajahnya dengan mudarat yang besar. Kama sabata dzalika biddiyan, sebagaimana ini telah jelas, ya ada kejelasan tentang itu secara kedokteran. Fa innal mar'ata idza kaburat fis sin taghayyara wajhuha. Karena seorang wanita nanti kalau usianya makin tua, ya taghayyara wajhuha, maka wajahnya akan berubah. Mungkin pada awalnya belum kelihatan, tapi semakin bertambah umurnya, ya masuk usia 30, 40, ya terus, maka akan mengalami perubahan yang taghayyuran, kata Syekh, taghayyur wajhuha taghayyuran la yanfa'u ma'hu al-mikyaj wa la ghairuh. Kalau sudah mengalami perubahan tersebut akibat daripada make-up ini tadi, maka tidak akan bermanfaat lagi make-up itu pada wajahnya dan tidak pula yang lainnya. Hatta dipolesi bagaimanapun, ya dia putar balik, ya untuk memolesi wajahnya tidak bermanfaat lagi, sudah rusak. Masallallahu salam wal afiyah. Wa alaihi, maka berdasarkan ini, fa innana nansahu nisaa bi'adam isti'malihi lima sabata fihi min ad-darar. Berdasarkan ini maka kami menasihatkan kaum wanita untuk tidak menggunakan make-up. Lima sabata fihi min ad-darar, dikarenakan secara kedokteran ya ternyata jelas bahwa ini memudaratkan. Nah, kemudian juga kita ingatkan sebagai tambahan di sini bahwa ini pada wanita yang memiliki suami yang dituntut juga secara syar'i, dituntut memang untuk menghias diri di hadapan suaminya. Nah, karena kemesraan berumah tangga dan terjaganya cinta kasih berumah tangga itu adalah sesuatu yang matlub secara syariat, sesuatu yang dituntut dalam syariat. Nah, maka suatu hal yang dituntut dari wanita untuk memperhatikan, memperindah dirinya, mempercantik dirinya untuk menjaga cinta daripada suaminya. Nah, dengan catatan seperti yang kita dengar, babitnya batasannya yaitu selama apa yang dilakukan ini tadi tidak melanggar syariat atau tidak memudaratkan diri wanita tersebut. Nah, dengan ini, berdasarkan ini berarti suatu hal yang kita agak heran, terkadang kita melihat ada wanita, ada anak kecil, ya, putri yang masih kecil atau bahkan sudah dewasa tapi belum punya suami, itu sudah terlihat memoles bibirnya, memerahi bibirnya. Untuk apa? Nah, untuk siapa dia menghiasi dirinya? Apa tujuannya? Ini perlu jawaban. Belum punya suami kan? Nah, padahal terkadang boleh jadi yang digunakan itu mungkin dikhawatirkan nanti akan merusak bibirnya. Sementara alasan yang menuntut untuk melakukan itu belum ada. Nah, alasan yang menuntut untuk itu belum ada. Bahkan bukan hanya lipstik, bahkan make up
ya, atau yang semacamnya pun dilakukannya. Nah, maka kita ingatkan ya kepada para ummahat untuk berhati-hati dalam hal ini. Ya. Dari sisi lain justru para ummahat yang sudah pada berkeluarga memang dituntut untuk tazyin untuk suaminya, dengan batas-batas yang memang ditolerir oleh syariat ini. Barakallahu fikum. Naktafi. Subhanallahi wa bihamdihi. La ilaha illa anta.